Orang harus paham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini, analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah kingmaker 2024. Jauh-jauh hari sebelum ini SBY sudah sampaikan kekhawatirannya, ya kan? Bahwa ya, tahun 2022 yang lalu maksudnya. Jadi itu sekarang lanjutkan itu, segarkan itu, orang masyarakat udah ngerti. Oh, ini orangnya SBY, ya kan, diteruskannya. Jadi nggak ada yang boleh saya komentar, Pak. Artinya informasi-informasi yang didapatkan oleh Bang Denny ini menurut Anda? Ya hampir sama nafasnya apanya dengan apa yang disampaikan oleh SBY mengenai pelaksanaan pemilu. Beliau kan katakan nanti akan ada kecurangan. Wah, pemilu nanti dilaksanakan itu kan statement yang menggegerkan waktu itu gitu loh. Saya mengkonfirmasi ke teman yang ada di Demokrat, kenapa Pak SBY menyampaikan statement itu. Rupanya disampaikan oleh rekan ini, Pak SBY mendapatkan informasi dari seorang tokoh bangsa yang bertemu dengan Pak Jokowi, mendiskusikan tentang Pilpres, dan Pak Jokowi menyampaikan Pilpres 2024 hanya akan diikuti oleh 2 pasangan calon. Sang tokoh bangsa terkejut. Kok bisa, Pak? Bukankah ada calon-calon yang lain dan banyak? Tersebutlah salah satunya Anies Baswedan. Menurut tokoh itu, Pak Anies tidak akan menjadi capres karena akan ada kasusnya di KPK, kata Pak Jokowi. Pak SBY mengkonfirmasi ini ke seorang pengusaha nasional yang saya dengar dari kawan ini, dan dikatakan, confirm Pak, memang Pak Jokowi juga menyatakan hal itu. Kalau kemudian kita lihat wawancara salah satu TV nasional, Rosiana Silalahi, Pak Banda, Yusuf Wanandi dengan tegas mengatakan hakul yakin di Oktober nanti calon presiden hanya ada 2. Pak Muldoko itu mengambil Demokrat, menurut Romahur Muzi bahasanya adalah mencopet. Di podcastnya Akbar Faisal, dia katakan Romi P3, jika Demokrat dicopet Muldoko, Pak Anies tidak bisa menjadi calon presiden. Ini semua bukan informasi yang tiba-tiba muncul. Jadi bahwasanya kemudian memang ada resistensi ke salah satu calon presiden dan preferensi ke Pak Ganjar dan Pak Prabowo, itu kan sudah dikonfirmasi oleh presiden bahwa saya memang akan cawe-cawe dan memilih tidak netral dalam Pilpres 2024. Masih ke Pak Panda ya Bang Denny ya. Bedanya dengan dulu era SBY adalah kalau sekarang Presiden Jokowi nyata-nyata menyatakan tidak netral begitu. Enggak, ceritanya ini meskipun juga demi kan kebaikan negara. Aku ini terlatih profesional wartawan investigasi. Itu kan kemudian Jokowi bicara dengan seorang tokoh yang bagaimana, kemudian seorang pengusaha, kemudian itu dianggap menjadi belum tentu A1, belum tentu kebenaran itu gitu loh. Sayang itu kemudian menjadi kita analisa. Meskipun dulu tidak ada pernyataan dari Presiden SBY yang menyatakan bahwa saya akan tidak cawe-cawe atau tidak netral seperti yang dikatakan oleh Presiden Jokowi. Ya sama tadi yang disinggung itu juga mengenai Demokrat katanya tadi. Mau dia dicopet apa segala macam Demokrat. Kalau jujur secara objektif, Muldoko itu mendapat limbahan. Senior mayoritas senior pendiri daripada Demokrat pecah. Kan begitu. Diundanglah Muldoko, dia penuh. Bukan Muldoko ucuk-ucuk datang nyopet atau ngerampok gitu loh. Kasihan Muldokonya. Kasihan Muldoko. Nanti kita akan bahas soal ini. Bang Denny juga menyatakan soal perebutan kedaulatan partai. Bang Denny, Anda menyebut soal pengajuan PK yang diajukan oleh Muldoko soal Partai Demokrat. Ini Anda menyebut di surat Anda bahwa ada perusakan kedaulatan partai di situ. Apa maksud Anda dan apa hubungannya dengan proses pengajuan PK oleh Muldoko yang sekarang diajukan terhadap Partai Demokrat, Bang Denny? Ya, sekarang cawe-cawe itu salah satu wujudnya adalah masuk ke dalam gangguan kedaulatan partai politik. Salah satu partai misalnya datang ke saya dan saya tanya, kenapa pimpinan partai Anda diganti, didongkel gitu, ada masalah apa? Terus disebutkan misalnya, ya dosa yang paling besar adalah bertemu dengan Anies Baswedan 4 kali. Terus saya bilang, kenapa masalahnya? Itu nggak boleh. Yang lain, yang ini dan itu hanya pintu masuk saja.
Kemudian Pak Muldoko, betul ada orang-orang yang kemudian datang kepada Pak Muldoko. Tapi seandainya Pak Muldoko menimbang dengan bijak bahwa yang akan beliau ganggu ini adalah Partai Demokrat, ketua umumnya sebelumnya adalah Pak SBY yang mengangkat beliau menjadi Panglima TNI, tentunya beliau punya rasa untuk etika untuk berpikir lah bahwasanya beliau menerima itu dan bahwasanya orang-orang ini datang ke Pak Muldoko karena mereka tentu menganggap ini orang yang punya suatu posisi yang bisa diharapkan membantu dalam proses pengambil alihan ini. Kemudian tentu menyayangkan kalau Pak Jokowi tidak melakukan langkah apa-apa. Dikatakan misalnya Pak Jokowi tidak tahu, nggak mungkin. Karena ini adalah orang istana, kepala staf presiden, satu kantor dengan beliau. Dikatakan Pak Jokowi tidak setuju informasinya semacam itu. Saya berpandangan, seandainya Pak Jokowi tidak setuju, Pak Muldoko mengambil secara paksa Partai Demokrat, karena lagi-lagi beliau belum pernah tercatat sebagai anggota. Tidak ada kartu anggotanya. Kenapa masalah ini Anda tuangkan di surat yang Anda tujukan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri? Kenapa? Ya karena ini kedaulatan partai. Seandainya Pak Jokowi tidak setuju pun harusnya beliau marah dan mereshuffle Pak Muldoko. Jika tidak, itu yang saya anggap perlu dicek sejauh mana Pak Jokowi sebenarnya mendiamkan ini adalah persetujuan diam-diam, dan itu bisa berbahaya bagi kedaulatan partai siapapun. Karena ada orang yang, kalau Pak JK tadi malam mengatakan dalam salah satu acara podcast bahwa ini bukan konflik internal. Kalau internal antara kasusnya Bakri dengan Agung Laksono itu sama-sama Partai Golkar. Ini tiba-tiba ada orang luar mengaku sebagai ketua umum, punya kartu anggota juga tidak. Ini adalah orang luar yang mencoba mengambil Partai Demokrat. Karena logika yang sederhana, silakan logika yang sederhana daripada kita bingung. Ketua Demokrat tanya presiden langsung. Kaitan dengan Bu Mega belum selesai. Bentar Pak, kaitan dengan Bu Mega tadi belum selesai. Jadi Pak Muldoko itu bukan orang Demokrat, karenanya ini orang eksternal dan orang istana, kebetulan orangnya Pak Jokowi. Nah, kenapa saya kaitkan dengan Bu Mega? Tentu kita tidak ingin sejarah dikuyo-kuyonya partai di zaman Orde Baru, PDI Megawati yang diambil oleh PDI Suryadi itu kan mengganggu kedaulatan partai. Karena itu saya masukkan ke dalam surat ini karena sekarang itu muncul lagi. Tidak mungkin orang tidak mengaitkan keikutsertaan Pak Muldoko mengambil Partai Demokrat dengan Pak Jokowi karena ini kepala staf presiden, bukan Muldoko yang tidak punya jabatan apa-apa di kekuasaan. Baik, silakan. Jadi sangat jauh itu contohmu itu. Ini tidak apple to apple? Iya, tidak dong. Yang kita alami pada waktu Orde Baru diserbu militer, diobrak-abrik, kata mana ada dilakukan kepada Demokrat gitu loh. Satu. Kemudian saya pikir logika sederhana supaya rakyat jangan bingung. Ketua umum daripada Partai Demokrat datang presiden. Presiden bagaimana nih? Kau punya pembantu. Betul nggak ini begini? Diklirkan. Nggak ada salahnya kok. Saya pikir Jokowi juga terbuka didatangi oleh AHY. Ditanya daripada asumsi ke asumsi, ilusi, ada informasi begini, informasi begitu. Kayak nggak elok gitu loh. Jadi ini tidak sama dengan perebutan kekuasaan yang coba dilakukan oleh Suryadi pada tahun 1996. Beda. Yang kami alami dulu tahun 96 beda. Berdarah-darah itu, banyak mati itu. Beda itu. Baik, tidak bisa disamakan ya. Nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang dialami Demokrat sekarang gitu loh. Oke, Bang Denny silakan ditanggapi singkat. Ya, esensinya kedaulatan partai diganggu ya dengan cara-cara yang sama saja. Ada orang yang tidak berhak kemudian masuk dan itu menggunakan tangan-tangan kekuasaan. Apakah Pak AHY, Ketua Umum Partai Demokrat, menanyakan kepada Pak Jokowi? Ya, itu proses yang kelihatannya sudah dilakukan. Tapi lagi-lagi ini kan proses yang sudah lama. Pak Jokowi kan dengan mudah bisa mengatakan, Pak Muldoko, berhentilah. Ini mengganggu hubungan saya dengan Pak SBY, ya kan? Tapi kan itu tidak dilakukan. Ada yang mengatakan itu hak politik Pak Muldoko. Hak politik yang seperti apa kalau kemudian mengambil partai orang lain secara tidak sah. Itu kan bukan hak politik. Kalau seorang Romahur Muzi saja, yang juga bagian dari koalisi, sebenarnya dengan eksplisit mengatakan jika Demokrat dicopet oleh Muldoko, bahasanya mencopet. Jadi kalau presiden tidak mengambil langkah, ada kepala staf presiden yang mencopet
mencopet partai orang lain, ya jangan salahkan kita juga mengkritisi sikap itu. Di Amerika Serikat, Presiden Richard Nixon itu terpaksa harus mundur dari kepresidenan menghindari proses pemakzulan, bukan karena mengambil Partai Demokrat, bukan, bilanglah ketemu tapi AHY karena dengan ada Presiden Jokowi. skandal Gitu loh. Watergate Ya, di mana kantor Partai Demokrat dibobol untuk dipasang alat sadap. Itu saja Itu sudah kasus di sana menyebabkan ya, Bang Denny. Presiden Richard Nixon harus berhadapan dengan proses impeachment. Ini dalam kondisi normal seharusnya dilakukan investigasi. Apakah memang Pak Jokowi tidak tahu atau sebenarnya sampai sekarang mendiamkan itu adalah bentuk persetujuan diam-diam untuk kemudian Demokratnya bisa diambil sehingga mengkonfirmasi penjegalan, pendiskualifikasian salah satu calon presiden yang memang tidak di-endorse oleh beliau, dalam hal ini adalah Anies Baswedan. Yang tadi saya sudah Kita ceritakan berikan kesempatan runtutan kepada Pak Panda ya, kenapa karena Anda juga menyebut itu menjadi jangan sampai ada satu kesepakatan fakta dengan yang ruang perlu gelap dan dipertimbangkan. koruptif begitu. Pak Panda terakhir. Saya pikir supaya ini lebih cepat selesai, sederhana, terang benderang, saya pikir bagus Denny aktifkan itu kepada AHY ketemu presiden itu biar tidak bertele-tele ke sana kemari dengan tafsirkan lain-lain gitu loh. Dan kemudian juga apa itu ada artinya surat ini kulihat terus terang aja memang banyak ininya ya, bahwa akan ada apa mana tadi yang koruptif. Kesepakatan di ruang gelap dan koruptif. Iya, di gelap dan koruptif. Jadi kata-kata yang dipilih Denny ini kata-kata yang apa gitu loh. Pak Aten punya. Tapi kan kekhawatiran itu berasal dari kritik. Bagus sikap itu, kritis bagus Pak Panda. kekhawatiran. Tapi kan how to solve the problem, ada solusi dong, ya kan? Ini dia kasih ke Megawati surat menugaskan Megawati, ya kan? Supaya Megawati melakukan cek informasi ini, bukan cek, masa Megawati suruh cek informasi ini, informasinya pun kualifikasinya belum tahu, iya loh. Jadi ini dramatisasi biar nyebut-nyebut Mega gitu loh. Itu aja yang kalau yang kami tangkap. Menurut Ya. Anda apa tujuannya? Ya untuk menarik perhatian, untuk ini sama seperti tadi. Apakah begitu goblok Komisi 2 yang punya tugas fungsi sebagai DPR tuh mengawasi, tugas utamanya itu mengawasi. Apa goblok mereka? Nggak tahu ada. Kemudian ada yang bersiasat lagi katanya. Masa intelligence kita goblok? Nggak tahu siapa lah yang bersiasat ini, ya kan? Yang jelas-jelas arahan presiden untuk tetap jadwal tidak diganggu, jadwal pemilu gitu loh. Jadi banyak yang nggak logis gitu loh. Itu aja saya pikir Denny, yang kayak gitu-gituan berhentilah. Kita tanya terakhir, Bang Denny, respon seperti apa yang Anda harapkan dari surat terbuka yang Anda kirimkan untuk Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, Bang Denny? Terakhir. Saya justru menghormati Ibu Mega dengan sikap beliau yang tegas berdiri di atas konstitusi, menolak 3 periode jabatan presiden dan menolak penundaan pemilu. Ini orang-orang di sekitar Pak Jokowi masih ada yang mengarahkan ke sana dengan berbagai pertimbangan, sehingga saya menulis surat ini dalam bentuk penghormatan kepada beliau, karena beliau memang dengan tegas kalau sudah 2 periode ya 2 periode, jangan 3 periode gitu. Ada pidatonya itu. Nah, inilah bentuk saya menyampaikan kalau informasinya Bu Mega tidak sulit untuk mendapatkan dengan kualitas kepemimpinan beliau, dengan tangan-tangan yang ada di berbagai sektor, beliau bisa kok meng-cross check ini. Saya yakin beliau kemudian bisa mendapatkan gambaran besarnya karena kualitas kepemimpinan Bu Mega dan orang-orang yang beliau bisa tugaskan dengan mudah bisa mengkonfirmasi apa yang saya khawatirkan ini. Penundaan itu jangan sampai tidak terjadi. Bisa kita menjadi keluar dari jalur-jalur konstitusional bernegara karena itu akan ekstra konstitusional dan risikonya bisa terjadi. Baik, Bang Denny, terima kasih. Pak Panda. Jadi kalau dikatakan ada orang-orang di sekitar Presiden Jokowi itu kan gampang dideteksi siapa itu. Saya pikir itu insinuatif gitu loh. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.